Puji Tuhan, saya akan berbicara tentang persembahan. Mari kita berdoa sebelum saya membaca dan kita merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau memberkatikan malam ini mendapat kesempatan belajar firman. Kami mohon hati kami dibuka pada Tuhan, pada kebenaran-Mu, karena kami memerlukan Engkau. Kami butuh firman-Mu untuk melanjutkan hidup kami, saksian dan pelayanan kami di tengah dunia. Kepadamu kami mohon terang saat ini oleh Roh-Mu, agar kami dapat cerahan, pengertian, berkat dari firman. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, rekan-rekan muda, saya membaca untuk kita dari beberapa ayat, tidak banyak-banyak, tapi dari Perjanjian Baru, 1 Korintus 16 ayat 1 dan 2. 1 Korintus 16 ayat 1 dan 2. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. 2 Korintus 9 ayat 6. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan, seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan pada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Yang terakhir, Kisah Rasul 20 ayat 35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Demikian pembacaan Alkitab. Kita tidak akan mengurai cara eksposisi karena topik persembahan memang luas. Tapi terbatas untuk kita bicara dalam waktu yang singkat ini. Hal pertama untuk persembahan, sudah bisa? Maaf. Sudah, Pak. Iya, kenapa ini? Apakah tadi saya baca bagian-bagian Alkitab bisa dengar? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Oke. Iya, sekarang saya mau uraikan secara singkat memang untuk kita apa yang perlu kita tahu tentang persembahan. Di masa COVID-19 seperti ini, kita bisa berpikir memang sulit sekali untuk memberikan persembahan. Walaupun kita memberi, tapi kondisi keadaan kita memberi berbeda ketika kita memberi
di waktu-waktu sebelum COVID. Untuk rekan-rekan muda yang masih bergumul dengan pekerjaan, misalnya kita belum secara tetap mempunyai pekerjaan, ya apa yang mau saya beri, ya waktu, tenaga, pikiran, tubuh, seluruh hidup kita adalah pemberian. Bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Tapi persembahan yang kita bicara hari ini adalah dalam bentuk pemberian yang biasa memang kita bawa ke rumah Tuhan. Ini kan kita tidak beribadah di gereja. Beberapa cara diatur supaya persembahan bisa dibawa ke sana. Persembahan yang kita bicara secara terbatas adalah memang pemberian kita, bantuan atau sumbangan yang kita berikan kepada gereja untuk dikelola dalam penyalurannya. Penggunaannya bisa memang untuk pelayanan di dalam ataupun dibawa keluar oleh gereja. Sebagai anggota gereja yang bertanggung jawab, kita punya hak dan kewajiban. Di hak-hak kita menerima pelayanan, misal kita mau menikah akan dilayani oleh gereja dan lain-lain. Tapi sebagai anggota, kalau misalnya sampai ada yang meninggal, ya gereja memang mengurus, melayani. Tapi kewajiban dan apa-apa, misal kita ikut ambil bagian dalam pelayanan seperti apa yang kita lakukan saat ini. Ada yang melakukan perekaman, pelayanan lain-lain, itu bagian tanggung jawab kita, termasuk kita membawa persembahan selama ini dalam bentuk uang. Di masa COVID ini ada beberapa dalam bentuk bahan makanan dan minuman. Sebenarnya apa dasarnya kita memberi, kita membawa persembahan? Hal yang patut kita ingat, Alkitab mengajar bahwa Tuhan ingin pemberian kita merupakan ekspresi dari penyembahan kita. Ekspresi yang dalam dan bermakna dalam 3 dimensi. Masa lalu, sekarang, dan masa depan. Pertama, pemberian kita itu menyatakan syukur kepada Allah untuk hal yang telah lalu. Kalau kita perhatikan ke belakang, apa yang telah Allah buat, itu hal-hal yang telah lalu. Allah menciptakan kita, Allah menyediakan segala sesuatu untuk kita, Allah memberi kekuatan kesehatan kepada kita. Kita dapat bekerja, kita dapat berusaha, kita hidup dan bernafas hingga hari ini. Allah pencipta kita memelihara. Ketika kita membawa persembahan, kita sebenarnya bersyukur. Karena Ia telah memelihara, memberkati kita. Tapi hal lain adalah kita bersyukur karena pemberian Allah dalam Yesus Kristus. Ini pemberian yang memang tidak dapat digantikan dengan persembahan sebanyak apapun kita berikan. Korban diri kita sekalipun berdarah-darah sampai kita mati, tidak bisa kita menebus dosa seisi dunia. Hanya pemberian dalam Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya habis-habisan kayu salib sampai mati. Dia menyelamatkan kita. Kalau melihat ke masa lalu, pemberian Allah untuk kita ya menciptakan dan memelihara hidup kita, kemudian memberi keselamatan kepada kita dalam Yesus Kristus. Ini membuat kita bersyukur kepadanya. Kita kalau mau melihat sebenarnya persembahan ini juga ya pertama-tama memang Allah yang tunjukkan. Di Taman Eden kalau kita perhatikan ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah mengorbankan seekor binatang untuk diambil kulitnya untuk pakaian dari
manusia yang berdosa dan telanjang. Ada korban di sana, korban berdarah, dan itu menutupi ketelanjangan mereka. Kita lihat sebenarnya kalau pemberian Allah itu memang sejak manusia ada, atau sejak dosa masuk ke dalam dunia. Allah memang memberi dalam kerangka memang menyelamatkan kita. Nyatakan kebaikannya untuk dapat tersalur. Kita memberi dalam dimensi ya apa yang Allah telah lakukan pada masa yang lampau atas kita. Kita datang memberi dengan syukur. Hal yang kedua, pemberian kita menyatakan prioritas kita saat ini. Kalau tadi yang lampau, sekarang saat ini. Kalau Ulangan 14 ayat 23, haruslah engkau membawa persembahan sepuluhan dari gandum dan ini dan seterusnya. Berbagai persembahan itu supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Bila kita ingin tahu apa yang bernilai bagi seseorang, mari kita lihat kalender dan agendanya. Bagaimana seseorang menggunakan waktunya, menggunakan uangnya. Itu mengungkapkan apa yang sungguh penting baginya. Kita bisa saja mengaku mengasihi Allah. Tetapi Alkitab mengatakan persembahan kita menguji ketulusan kasih kita kepada Allah. 2 Korintus 8 ayat 8. Saat kita memberi bagian pertama dari penghasilan kita kepada Allah pada awal minggu, itu menjadi bukti bahwa Allah mendapat tempat pertama utama dalam hati kita. Dalam 1 Korintus 16 yang tadi kita baca itu, kalau Paulus bilang pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing itu menyisihkan sesuatu sesuai dengan apa yang kamu peroleh pada hari pertama dari tiap-tiap minggu. Jadi siapa yang menjadi prioritas di tempat utama dalam hati kita? Yesus mengatakan karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau kerajaan Allah dan kebenarannya, kalau Yesus dan Tuhan adalah yang pertama dan utama, kita akan memberi tempat utama kepadanya dalam hati kita. Itu untuk kekinian kehidupan kita ya saat ini. Dalam dimensi yang ketiga, ke depan pemberian kita akan kepada Allah untuk hal akan datang. Kalau kita perhatikan Allah, ya saya melihat pemahaman untuk Maliaki 3 ayat 10 ya. Persembahan itu seperti ujian atas iman kita. Tuhan bilang begini, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Ujilah aku. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Allah menantang kita. Aku menantang engkau untuk percayakan janjiku untuk memelihara engkau bila engkau menempatkan aku di muka dalam hal keuanganmu. Percayakah engkau? Memang ini hal yang mencengangkan. Banyak orang yang mau percaya Tuhan Yesus untuk keselamatan kekalnya, untuk masuk surga. Tapi tidak cukup percaya tentang pemberian, tentang perpuluhan. Saya memberi, apakah saya bisa hidup di dunia ini? Jangan-jangan karena memberi saya akan kekurangan. Jangan-jangan karena memberi saya jadi miskin. Jangan-jangan saya tidak cukup untuk melanjutkan hidup saya ke depan. Dari Korintus yang kita baca tadi, memang kita bukan untuk memancing Allah. Tapi mari kita perhatikan 2 Korintus 9 ini bilang ayat 6, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga.
Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Di sini tetap ditekankan hendaklah masing-masing beri. Apakah suara saya dengar? Maaf, ini ada gangguan. Oke. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 8 itu, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Saya membaca satu tafsiran tentang ayat-ayat ini, dikatakan itu bicara ada hal yang jasmani memang Tuhan lengkapi. Roti untuk dimakan misalnya ayat 10. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Tetapi bagian lebih lanjut, menyediakan benih bagi kamu dan melimpah gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Ini bicara berkat rohani. Kalau kita bicara setelah saya memberi begini ini, apakah saya akan cukup hidup untuk masa depan saya? Oh cukup. Allah yang memberkati. Allah yang memelihara. Allah yang mencukupkan. Karena itu memang kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan Tuhan memang memberi cukup. Dalam ayat ini tidak dikatakan ya memang berlebih-lebihan. Tapi dikatakan cukup. Ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Ini untuk jemaat di Korintus. Ketika mereka harus mengumpulkan persembahan, pemberian mereka untuk orang-orang kudus yang menderita di Yerusalem. Walaupun ada orang menentang, ada orang melawan orang Yahudi, tidak mau bantuan dari orang-orang kafir ini dibawa masuk ke Yerusalem. Mereka berjaga-jaga di jalan-jalan yang kemungkinan Paulus lewat untuk menghadang dan membunuhnya. Karena mereka pikir yang najis dari luar Yerusalem tidak boleh dibawa masuk. Tapi Paulus mengusahakan yang terbaik dari semua orang kudus. Orang-orang yang memang orang Yahudi anggap kafir. Tapi dikuduskan oleh Injil kasih karunia. Pemberian mereka juga kudus untuk memberkati orang-orang kudus di Yerusalem. Rekan-rekan muda yang dikasihi Kristus, itu hal-hal yang mendasar saya pikir untuk kita perhatikan dalam pemberian kita. Ketika kita berpikir dan bergumul dengan masa muda kita, dengan pekerjaan kita, dengan keterbatasan kita dalam pendapatan, penghasilan di masa COVID seperti ini. Berbicara tema seperti ini untuk saya sebagai hamba Tuhan, rasanya itu, wah ini pendeta minta-minta ini. Tidak, saya harus mengingatkan bahwa kita tetap perlu mempersembahkan diri kita dan apa yang bisa kita beri. Jangan tidak percaya kepada Tuhan. Kita percaya Dia mau memelihara. Saya melakukan firman ini. Tuhan Yesus bilang yang kisah para rasul itu untuk menutup. Kisah para rasul 20 ayat 35 adalah lebih berbahagia memberi daripada, wah ini susah ya, kita rasanya kurang bahagia, rasanya bagaimana ya. Kalau memberi itu kan mengeluarkan. Bagaimana merasa bahagia, rasa aduh susah begitu untuk memberi adalah gitu. Terus kalau saya memberi bagaimana merasa bahagia, ini susah ini. Saya kalau memberi apakah nanti saya hidup, saya bisa cukup, saya masih bisa punya, yang ada pada saya bisa berkembang, bertambah. Tapi ya mengapa lebih berbahagia memberi daripada menerima?
Karena kita memang meresponi anugerah Allah dalam Kristus Yesus. Itu Kisah 20, 24, dan 32. Paulus memang karena kasih karunia. Dan juga dia bicara tentang firman kasih karunia-Nya itu yang berkuasa untuk membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan. Itu hal pertama. Hal kedua, sebenarnya kita berbahagia itu karena memang menaati perkataan Tuhan Yesus. Kalau yang pertama tadi kita karena meresponi anugerah Allah dalam Kristus Yesus. Hal kedua, kita berbahagia dalam memberi itu karena menaati perkataan Tuhan Yesus. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan hal yang terakhir, dengan memberi kita merefleksikan Tuhan Yesus sendiri. Mencerminkan kasih Kristus. Karena Kristus sendiri berkata, karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayan dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, dia memang untuk memberi, membagi hidup. Dalam Matius 11:28, kalau itu tadi Markus 10:45. Bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayan dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 11 ayat 28, dia katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, sebenarnya pada waktu kita memberi, kita berbagi, kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena mencerminkan Kristus sendiri. Kiranya memberi kekuatan pada kita untuk merenung keberadaan kita di masa lalu seperti apa. Lalu Allah menjadikan kita hari ini seperti apa. Kita dipelihara, diberkati, dijadikan anak-anaknya. Kita boleh diteguhkan iman kita, diberi hati yang terbuka untuk menaruh tempat utama, prioritas kepada Tuhan dalam hati kita. Bukan pada harta benda kita. Bukan pada kehebatan kemampuan kita. Itu semua pemberian. Tapi pada Tuhan itu sendiri. Dan kedepannya kita percaya. Dia memelihara. Mencukupkan, memberkati. Ini membuat kita menjadi orang-orang berbahagia. Dalam memberi. Dalam berbagi. Dalam mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan. Itu yang saya bagikan. Tuhan memberkati sobat muda. Ya, kita dapat terus melayani. Dari masa muda sampai hari tua kita. Kirain Tuhan dimuliakan. Amin. Apakah perlu ada yang mau bertanya? Kalau tidak perlu ya nanti saya berdoa dan saya serahkan kembali. Iya, sesi tanya jawab teman-teman. Oh iya, ya. Kalau ada yang mau tanya silakan ya. Kalau ada. Ya, Pak, saya mau tanya. Bedanya tadi benih itu dalam bentuk apa ya, Pak? Saya pernah dengar di YouTube ada yang dibilang benih itu seperti kita menolong orang, menurut Bapak benih itu seperti apa? Yang di Alkitab tadi bilang benih roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Iya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan ya. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan itu yang tadi saya katakan, ada penafsir yang mengatakan itu berkat jasmani dan rohani untuk ayat 9 dan 10 itu. Jadi memang saya tidak merinci tadi, tapi benih bagi penabur dan roti untuk dimakan itu dia artikan sebagai berkat jasmani. Oke, kemudian di bagian B-nya ketika ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya, kemudian menumbuhkan buah-buah kebenaran itu dia uraikan dengan ya kebenaran berkat secara rohani. Oke, jadi kalau bentuk dan apanya ya emang berkat
makan minum, hidup sehari-hari. Ya kita perlukan itu. Maksudnya ya karena itu Tuhan Yesus mengajar kita, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu menyangkut hal-hal yang jasmani. Kita perlukan juga berkat secara rohani. Ketika kita melayani, ketika kita berbagi, ketika kita memberi, itu bagian dari pelayanan yang karena kualitas kerohanian yang baik. Kita lakukan itu. Mungkin itu. Apakah pertanyaanmu seperti itu kah jawabannya? Siap. Terima kasih Pak. Teman-teman yang lain yang mau bertanya atau ada mau kesaksian tentang persembahan atau perpuluhan Saya mau tanya. dalam COVID ini. Saya mau tanya. Bisa? Silakan. Ya, Oke. Ya, begini Pak, saya mau tanya tentang persembahan ini. Ini persembahan kalau yang tadi persembahan dari pekerjaan kita. Maksudnya kita selama 1 bulan bekerja, oke, kita, tapi ada yang kayak berpuluhan itu, tapi ada kayak contohnya Pak, saya dapat pemberian dari orang berupa uang, contohnya kayak uang 10 juta begitu. Ini contoh loh. Terus itu yang saya dapat diberikan itu, saya akan memberikan pengucapan syukur atau saya harus berikan seperti perpuluhan gitu Pak. Karena itu kan orang beri saya dapat, tapi orang beri buat saya. Nah, itu yang saya masih agak ini. Saya mau sebagai tanda pengucapan syukur atau saya ambil 10% dari yang pemberian dari dapat pemberian dari orang atau dapat orang beri kasih buat saya, rasa syukur saya, atau saya beri melalui berupa perpuluhan. Nah, itu yang saya, karena selama ini saya gaji memang pasti perpuluhan Pak, tapi ada yang saya dapat dari orang yang memberikan saya itu, saya bingung, saya ini kasih berupa perpuluhan atau pengucapan syukur. Itu yang saya ini mohon penjelasannya Pak. Itu Pak. Jadi ada yang mau minta Bang ini bagi-bagi denganmu. Pak, dan terima kasih untuk pertanyaan. Ya, Pak. Begini, kita dalam kelas-kelas katekisasi ketika kita mengajarkan kepada jemaat ya, dalam kelas katekisasi menyangkut hak dan kewajiban kita sebagai anggota jemaat, memang perpuluhan yang kita bawa itu dari penghasilan kita yang kita dapat secara tetap. Secara tetap ya, kita bekerja lalu kemudian ada penghasilan, tapi kita memang ya ini Tuhan punya. 10% lalu ya 90%-nya silakan atur seperti apa. Walaupun kita memang ya diminta untuk mempersembahkan seluruh tubuh, diri, hidup kita kepada Tuhan gitu. Tapi sebagai murid kita belajar berdisiplin ya, dengan membatasi diri, memberi dalam bentuk yang ya kecil seperti itu, 1/10. Jadi kalau misalnya dari pendapatan kita atau mungkin pemberian orang, bantuan orang, atau mereka kasih ke kita dalam syukur, pengucapan syukur atau apa, silakan begitu. Untuk perpuluhan ya kita memang dari pekerjaan yang kita lakukan secara tetap, dan kita memang misalkan ini Tuhan punya 1/10, yang lainnya kita atur untuk persembahan lain, untuk pekerjaan, untuk kehidupan kita dan terus. Mungkin begitu ya. Jadi bukan 10 juta yang Anda dibantu itu yang kita untuk persepul, tapi dari usaha kerja yang kita lakukan secara tetap. Itu terbatas dalam konteks kita bicara tanggung jawab ya, hak dan kewajiban kita sebagai warga gereja. Karena kita beribadah di Gereja Kalam Kudus, misalnya kita membawanya ke sana, ya, perpuluhan kita, persembahan kita. Kalau bantuan pemberian seperti dari orang, kita dalam bentuk pengucapan syukur, kau mau ini, mau lakukan untuk yang lain-lain, silakan. Mungkin begitu. Oke, ya, terima kasih Pak buat informasinya. Saya sudah mulai paham, baru saya mengerti. Selama ini kadang saya bingung, ini dapat dari orang ini, saya kasih perpuluhan, kadang kasih perpuluhan, kadang saya kayak itu, dia penjelasan begini bikin buat saya lebih jelas
Iya, tidak apa-apa juga. Tidak apa-apa juga kalau kita mau memang untuk ini sudahlah, tidak apa-apa saya persembahkan ini. Kalau kau mau, misalkan mau seberapa kau mau kasih untuk persembahan, untuk pengucapan syukur untuk ini, ya sama saja. Yang penting kita ingat begini, Tuhan kasih di tangan saya ini juga bagiannya orang lain. Jadi maksudnya kita tidak pegang erat-erat ya, tetap telapak tangan ini harus ada lubang-lubang ya, kelihatan bisa mengalir keluar. Ada bagiannya orang lain Tuhan titip di kita. Dari sana kita berbagi ya. Oke Pak, terima kasih. Tuhan berkati. Ya, ya. Ada lagi teman-teman atau siapa mau sharing kesaksian tentang pertolongan Tuhan atau pengalaman yang lain-lain? Saya sendiri bersyukur sekali. Ini apa? Bisa mendengar firman ini. Terus ini Pak, ada yang bilang tentang persembahan sulung buat adik-adik yang baru mau masuk kerja atau apa. Itu bagaimana Pak? Iya, waktu ya ini dari anak saya ya, waktu di awal kerja itu Alfa secara khusus dia tanya, Bapak ini persembahan sulung bagaimana? Saya bilang ya, yang apa yang kau dapat kasih saja semua. Dia kasih begitu. Itu pertama kali ya dia bekerja, pertama kali dia dapat gaji. Dia kasih. Itu keadaan ya tentang persembahan sulung dalam pemahaman saya ajarkan untuk Alfa ketika pertama kali dia bekerja. Saya tidak tahu nanti di tempat lain dalam ini, tapi dalam ini gereja kita, dalam tata gereja dan Bapak kelas katekisasi kita tidak mengajarkan, menekankan hal ini. Hanya memang kita mengajarkan tentang persembahan persepuluhan itu memang dari awal gereja Kalam Kudus berdiri kita ajarkan persembahan lain. Tapi beberapa jemaat seperti Pak Beni Kusbin itu dia jalankan. Saya tidak tahu dia apakah dia ajarkan ininya, tapi ketika saya bergabung di sini tahu dia memang jika pertama kali bekerja dapat apa di Jayapura ini dia bawa kasih sepenuhnya semua kepada Tuhan. Ya di gereja mereka sebelumnya di Makassar ya mereka diajarkan itu dan dia menjalankan itu. Di gereja kita persembahan sulung memang tidak pernah kita, dan saya pikirkan dulu ya, jangan-jangan tahun depan kita ajarkan. Bercanda. Tapi ya ini pertanyaan yang bagus. Cuma selama ini kita tidak pernah ajarkan. Cuma waktu Alfa anak saya tanya, saya bilang, kalau kau mau bawa, apa yang pertama kali kau dapat persembahkan semua. Ya dia persembahkan. Tapi ya dia ada damai sejahtera. Nanti ya kalian juga boleh chat sama dia, ngomong-ngomong, tanyalah dia seperti apa dia itu. Waktu itu saya lihat ada sukacita, ada damainya juga. Saya bilang hidupmu ya Tuhan akan pelihara begitu. Kesempatan sekali seumur hidup. Iya, sekali memang. Tapi kalau kata sulung dalam Alkitab ya, ini dari kamus Alkitab dan teologi ya, itu kata sulung itu yang paling baik. Jadi kalau misalnya ini ada jagung tumbuh, walaupun yang ini belakangan dia berbuahnya dibanding yang, tapi kalau ini paling bagus, ini yang dikasih. Kalau kambing domba misalnya ada 3-4 ekor ya anaknya ya, itu dia lihat itu yang sulung itu yang paling pertama itu kalau dia lihat kelihatan agak kurus, tapi yang kedua atau ketiga itu dia anak yang itu lebih gemuk, lebih bagus, lebih tambun. Nah itu yang sulung. Jadi ini saya baca di kamus ya, kamus Alkitab dan teologi. Jadi yang sulung
dalam pemahaman di Alkitab itu bukan karena dia paling pertama, tetapi karena dia yang paling baik. Ya, mereka kemudian menjelaskan kalau di Alkitab ya banyak yang misalnya Yakub dan Esau, walaupun ini bukan sulung, Kain dan Habil, Kain yang sulung tapi Habil yang ini. Dan ada penjelasan-penjelasan lainnya diberi. Tidak selalu karena dia yang pertama, tapi yang paling baik. Siap. Kalau Terus ada misalnya juga Pak yang ya. pernah tanya ke saya tuh, kita kan sudah kasih persembahan 40-an. Terus kenapa tiap minggu tuh, apakah kita wajib memberikan persembahan juga atau sudah cukup 1 bulan 1 kali? Ada yang pernah tanya ke saya. Ya, kita memang ada ya untuk program-program pelayanan gereja dalam kehidupan bersama ya, kita atur untuk melakukan pelayanan bersama. Itu yang tadi mungkin beberapa 2-3 kali saya nyinggung, tanggung jawab kita, hak dan kewajiban kita begitu. Kalau perpuluhan kita kasih dalam pengaturan di gereja kita itu memang dialokasikan untuk tunjangan hidup rohaniwan. Ya itu ya, kalau persembahan yang lain-lain ada juga bagian-bagiannya. Kalau misalnya ada orang seperti Om Maksi punya istri kemarin meninggal. Nah, kita ada diakonia dari gereja. Itu sebenarnya dari persembahan yang kita bawa ke gereja. Kita bisa saja langsung pergi memberi kepada ini apakah suara saya masih dengar? Ya, masih Pak. Oke. Jadi ada yang untuk diakonia, ada untuk pelayanan yang lain-lainnya lah. Untuk persembahan itu di sana karena untuk kehidupan kita dalam komunitas dan pelayanan yang kita lakukan bersama. Juga pelayanan keluar. Jadi kalau ada sesuatu yang mau kita lakukan di dalam ataupun juga keluar, kita ya menggunakan uang persembahan dari sana. Kadang terasa kurang atau kelihatan memang kurang begitu ya. Kita umumkan, kita beritahukan. Kita beritahukan untuk kita dapat dukungan juga dari jemaat untuk pelayanan tetap berjalan. Sekali lagi prinsipnya memang sebenarnya memberi, berbagi dengan orang lain. Bisa sih kita memang kumpul untuk diri sendiri, bisa tidak apa-apa. Tapi ya dengan kita memberi, berbagi, kita orang-orang yang berbahagia ya karena melakukan firman Tuhan. Oke, jadi persembahan yang kita bawa tiap minggu itu ada pos-posnya. Ada yang diatur untuk bagian ini dan itu. Oke, itu. Jadi itu tadi saya kasih satu contoh saja. Kasih contoh saja untuk satu contoh saja tentang Om Maksi kemarin misalnya. Ada beberapa anggota jemaat yang kondisi keadaannya kelihatan sangat memerlukan, begitu kita bantu melalui gereja. Nah, ada yang bertanya begini, apakah saya harus membawanya melalui gereja? Bagaimana kalau saya langsung membaginya ke orang, memberinya ke orang? Ada juga yang bertanya begitu. Tapi memang ya sebagai anggota gereja yang bertanggung jawab, kita bawa ke gereja, gereja yang menyalurkan. Membagi itu lebih baik. Ada godaan juga kalau kita sendiri yang langsung mungkin ke orangnya atau ke sasaran begitu, ya ada godaan kita mungkin mencari nama untuk kemuliaan sendiri. Bisa. Apa yang diberikan oleh tangan kanan jangan diketahui tangan kirimu. Jadi kita bisa juga memujikan, oh saya sudah membantu ini, saya sudah memberi ini. Matius 6 ya Tuhan Yesus membatasi itu.
apakah kita bisa langsung memberi ke sana? Sebenarnya ya tidak apa-apa juga, cuma kita tidak bisa mengurangi tanggung jawab kita untuk melayani bersama sebagai gereja atau komunitas anggota keluarga Allah dalam persekutuan gereja ini. Apakah ada lagi? Ada yang bilang apakah perpuluhan saya bisa itu keluar, berbagi ke ini. Perpuluhan memang kita bawa ke gereja. Ya, perpuluhan kita bawa ke gereja. Kita tidak berbagi. Ya, bawalah seluruh persembahan perpuluhan ke perbendaharaan rumah Tuhan. Memang kita bawa. Brian, silakan. Pak, saya baca di 2 Korintus 9 ayat 6, situ Paulus bilang, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, pertanyaannya Pak, apakah Paulus sedang mengajarkan bahwa kalau kita kasih banyak persembahan, maka kita akan dapat banyak berkat juga secara finansial, kayak timbal balik gitu ya? Oke, memang ayat ini bagus sekali. Kalau dalam 3 dimensi waktu saya bicara tadi ini, kalau kita mau lihat sebagai janji Tuhan untuk hidup kita ya ke depan, oke lah boleh. Tapi kalau misalnya kita mau memberi dengan motivasi mendapat, nah itu kita sudah salah. Gitu ya. Jadi kita perlu menjaga itu. Kita memberi bukan untuk mendapat. Karena kita sudah diberi oleh Tuhan. Kita berbagi. Tapi Tuhan sesuai janjinya dia memberkati. Dia pasti memberkati. Apakah karena saya sedikit memberi lalu Tuhan akan ini? Itu urusan Tuhan. Tuhan memang berjanji untuk memberkati. Dia tidak ini. Di ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya. Kalau Paulus dalam Filipi 4 kan, dia bilang Allahku akan mencukupkan segala keperluanmu. Ya, itu Paulus di penjara tidak bisa bikin apa-apa, tapi jemaat Filipi yang membantunya ya dia katakan itu. Oke, apakah ini memang kalau saya kasih 100.000 kemudian saya akan dapat 100 juta misalnya. Apakah seperti itu karena saya cuma memberi 10.000 lalu saya juga akan dapat segitu? Tidak, tapi janji Tuhan memberkati kita itu pasti. Ya, hal yang paling pertama harus kita syukuri itu dia sudah ciptakan dan memelihara kita. Hal kedua tadi sudah kita tahu ya, dia sudah memberikan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Ini landasan kita untuk memberi dengan syukur. Nanti dia akan memberkati. Dia sudah memberikan anaknya kok untuk menyelamatkan kita. Kenapa yang kecil-kecil begini dia tidak kasih? Kita percaya hidup kita di masa depan dia pelihara. Jadi kalau misal kita percaya bahwa kehidupan kekal saya di surga, saya pasti, Tuhan jamin saya pasti masuk surga. Kenapa kita tidak percaya hidup saya di masa depan ini? Sebelum sampai surga Tuhan juga pasti pelihara. Ya, itu kalimat saya di poin ketiga tadi itu memang harus diingat ya. Kalau maksudnya, kalau untuk kehidupan kekal di surga saja kita sangat percaya Tuhan membawa saya ke sana. Kenapa hidup saya, masa depan saya dalam dunia ini saya tidak percaya dia memelihara. Jadi saya percaya kata-kata itu adalah ya janji Tuhan memelihara kita. Gitu. Apakah karena saya memberi sedikit lalu dia memberi sedikit, itu Allah berdaulat. Dia melihat kita, dia akan memelihara, memberkati kita sesuai dengan daulatan. Oke. Makasih Pak. Atau Brian masih mau ini? Apakah masih mau tanya silakan ya. Kalau kurang puas tidak apa-apa.
saya ya menjelaskannya begitu. Karena saya memahami ya, tadi saya katakan Allah menantang kita untuk menguji. Kalau itu kan Maliaki 3 ayat 10 ya. Dalam hal perpuluhan. Tapi dalam hal pemberian persembahan, bantuan yang kita beri, Rasul Paulus seorang Yahudi belajar memahami firman Tuhan dari perjanjian lama. Dia menulis pada jemaat Korintus bukan firman baru. Janji yang sama apa yang Allah lakukan di perjanjian lama. Dia uraikan, tegaskan di sini. Allah memelihara. Oke, kita tidak memancing Allah ya. Kamu ini ada 30 kali lipat, 50, 60, 100 kali lipat. Itu jadi melipat gandakan begitu. Di gereja-gereja lain ya ada seperti itu. Kita tidak mendorong orang dengan motivasi. Kalau kamu memberi hari ini, Tuhan akan melipat gandakan untukmu sekian. Kita tidak mengajar, memberi motivasi yang salah kepada jemaat. Tapi kita mengajari jemaat, Tuhan sudah memberi untuk kita. Atas dasar itu kita memberi. Tidak pernah akan membalas, hanya syukur saja. Kalau mau membalas, tidak akan sanggup. Ya, kita memiliki seluruh dunia untuk membalas, Tuhan tidak bisa. Dunia dia punya. Terima kasih Brian. Kalau masih mau ini boleh juga. Ada lagi nih Pak. Ya, silakan. Iya Pak. Jadi tadi saya dengar Bapak bilang soal tanggung jawab ke gereja. Dan saya jadi sadar sih Pak bahwa ya memang betul setiap jemaat harus bertanggung jawab ke gereja juga. Nah tadi kayak tadi contohnya yang Bapak kasih contoh, kayak misalnya sudah ada penghasilan, bolehlah kasih perpuluhan. Tapi kalau misalnya ada kita yang masih kuliah atau masih SMA, mungkin belum bisa kasih perpuluhan secara rutin gitu. Kira-kira apa sih Pak yang bisa kita lakukan sebagai bukti tanggung jawab kepada gereja Pak? Ya, oke. Kita diberi karunia ya, karunia rohani. Mungkin Brian bisa bermain musik atau mungkin bisa memimpin. Ini ada teman kita tadi pimpin MC bagus. Itu antara lain. Kalau kita dipilih menjadi panitia dalam panitia Natal misalnya, sudahlah, persembahkan dirimu, waktumu, tenagamu. Tapi jangan sampai karena itu kita korbankan kuliah, tidak boleh. Kau harus tetap selesaikan kuliahmu dengan baik. Jangan itu terbengkalai karena kita ya mau mengurus semua yang ada di gereja. Setiap orang dikasih karunia dapat mengerjakan bagian. Ada yang mendekor, ada yang bermain musik dengan baik, ada yang edit video dengan begitu bagus untuk perekaman misalnya ibadah daring yang kita lakukan. Dan tidak semua orang bisa melakukan begitu. Ya, karunia-karunia ini yang Tuhan kasih ini kita persembahkan untuk pelayanan. Ada yang memang dikaruniai, wow, luar biasa kemampuan untuk mengelola uang, mengurus uang. Maksudnya mengusahakan, melipat gandakan uang. Ini pengusaha. Ya dia bisa bekerja ditambah dengan karunia-karunia lain dia melayani. Tapi dia juga mempersembahkan uang untuk pelayanan. Tidak semua kita dikasih karunia untuk mengumpulkan, mengusahakan, mencari uang. Ada orang-orang tertentu hebat. Tidak semua orang juga bisa jadi bendahara di gereja misalnya. Atau di organisasi tertentu. Tapi ada orang-orang tertentu bagus sekali dia dapat menghitung, mengatur, menata dengan bagus. Bendahara gereja kita saat ini bagus sekali. Itu keadaannya karena memang Tuhan memberi mereka karunia. Mengembangkan karunia itu mungkin dengan latihan-latihan, kesempatan belajar dan sebagainya. Telah membantu banyak dalam mengembangkan karunia talenta yang Tuhan berikan. Jadi kalau saya masih mahasiswa, saya belum punya pendapatan secara tetap, tidak apa-apa. Apa yang bisa kita lakukan saat ini, mari kita lakukan sesuai dengan
kemampuan khusus, karunia yang Tuhan berikan. Begitu, Brian. Ya, terima kasih Pak. Oke, ya. Ya, semoga bisa menjawab. Ya, silakan Aviano. Oh iya Pak, ini mungkin saya ada tanya, tapi ini agak keluar sedikit Pak ini. Tapi ini kan ada pertanyaan dari saya, tapi saya memang sulit untuk menjawabnya. Ada orang tanya saya, dia bilang apa arti kekristenan dalam hidup orang Kristen? Karena dia lihat selama ini kalau orang Kristen dihina, itu kok tidak membalas gitu. Nah itu saya tidak bisa jawab sebenarnya. Saya nanti coba saya tanya jawabannya, karena itu dia memang bukan agama kita, tapi dia tanya itu, dia penasaran arti kekristenan buat kalian itu apa kok? Kalian di ini kok diam aja, maksudnya tidak ada reaksi yang berlebihan gitu. Itu yang mungkin Bapak bisa kasih kayak pencerahan supaya saya bisa menyampaikan buat teman saya gitu. Jangan-jangan dia tertarik sama kamu karena itu. Saya tidak tahu ini bukan masa itu. Maksudnya dia melihat itu kayak, maksudnya itu sih kayak orang itulah ya. Itu seperti itu Pak. Itu daya tarik. Terima kasih Bang ya. Itu daya tarik kekristenan. Banyak. Ya itu salah satu dari temanmu memang. Tapi dari banyak teman saya juga ya dalam pergaulan mereka ini. Tapi ya karena memang kasih Kristus yang motivasi, melandasi hidup kita ya. Kristus menyelamatkan, mengajar kita untuk mengasihi. Itu saja sebenarnya. Kalau mau bilang kita mau membalas, sebenarnya ada juga orang Kristen yang saya lihat juga membalas. Kalau kita lihat beberapa video di beberapa tempat yang dilakukan kekerasan ya, ada orang Kristen membalas juga. Kalau kita lihat yang ribut-ribut di Manado itu wah itu orang Kristen kasih hancur itu masjid. Maksudnya kalau mau bicara membalas, ada juga yang membalas. Itu artinya emosional, mau memahami tentang kasih Kristus yang ada dalam hati kita yang boleh kita bagi dengan orang. Tidak semua orang menghayati. Jadi kalau kita misalnya ada orang memperlakukan kita dengan kasar, keras, lalu kita tidak membalas. Kita memang ya mencerminkan Kristus. Itu poin yang tadi saya bagikan ya, berbahagia memberi daripada menerima. Poin ketiga itu kan, itu dari Pendeta Paulus Surya ya. Kita mencerminkan Kristus. Jadi dia katakan ya, dia datang untuk, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi bisa lihat, kita melayani, kita berkorban, memberi nyawa. Ya kalaupun mereka memang melakukan kasar sampai membunuh saya pun karena Kristus, tidak apa-apa. Saya bisa mati tapi mereka mengenal Kristus. Itu yang sebenarnya kalau kita mencerminkan Kristus dalam spirit memberi ya, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi kita memang memberi hidup, seluruh hidup kita. Begitu. Jadi kita memang tidak pernah diajari untuk membalas yang jahat dengan jahat. Bahkan kita mendoakan yang menganiaya kita, memusuhi kita, supaya mereka dapat iman untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mengasihi mereka. Karena dasarnya kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama. Kita tidak pernah menganggap musuh. Kalaupun ada orang menganggap musuh, ya Tuhan Yesus bilang kasihilah musuh. Begitu. Itu saja sih dasar kekuatan kita yang membuat kita ini. Tapi kalau mau bicara tentang pribadi-pribadi orang Kristen, ada juga yang ya mereka memang emosional. Marah iya, tidak bisa terima. Diperlakukan tidak adil, sewenang-wenang, ditindas, tidak mau terima. Saya lihat beberapa video sih. Tapi kita tidak termasuk orang-orang yang demikian. Saya tidak pernah mau membalas
Orang mau memaki-maki atau mau memukul, mau ini, ya diam saja. Saya sudah memotong tangan, kaki saya, mulut saya, semua sudah serahkan. Begitu ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ini teman-teman yang lain ini lihat banyak, mereka pikir ini sampai pagi kah berakhirnya ini. Terima kasih rekan-rekan muda. Saya dapat beberapa kali kesempatan untuk melayani, tapi memang tidak pernah bisa karena Senin dan Kamis itu ada bimbingan pranikah. Sampai saudara kita Andre Yarungkat menikah. Setelah menikah begitu ya, sekarang saya Kamis tidak ada alasan untuk bilang Pak Cahyo saya tidak bisa. Jadi tadi pagi dihubungi, saya bilang oke, saya sedia berbagi. Terima kasih banyak sudah mendengar. Saya memang dikasih tema tentang persembahan, jadi ya saya secara umum bagikan itu dan sengaja membuka kesempatan untuk tanya jawab. Kalaupun jawaban-jawaban saya kurang memuaskan, tidak apa-apalah, nanti kita ketemu di sana sambil pakai masker, kita makan itu. Apa itu? Belum ada. Belum ada makanan, jadi tidak bisa disebut. Nanti kita bisa bercerita, berbagi lagi. Kalau masih ada penasaran apa-apa, tidak berani tanya di sini, di belakang juga tidak apa-apa. Saya mau tutup dengan ya cerita seorang laki dan perempuan yang menikah. Pada hari mereka menikah itu, mereka kemalingan, kecurian. Jadi uang mereka memang hari itu sebenarnya dapat dari pernikahan juga banyak, tapi dicuri. Dan mereka tidak ada apa-apa lagi. Ini bagaimana ya? Kalau misalnya kita lanjutkan hidup kita biasa-biasa, maksudnya seperti sebagaimana ini, kita punya pinjaman ini akan terlunasi dalam 2 tahun akan datang. Ini 2 tahun ke depan ini akan lunas. Tapi kalau kita misalnya tidak beri perpuluhan ke gereja, mengurangi persembahan ini itu, dalam 6 bulan saja kita bisa lunas. Dia bilang sama istrinya, jadi bagaimana? Kita biar berhenti perpuluhan atau persembahan-persembahan ini itu, kita konsentrasi dulu, lunasi. Kita punya hutang, dalam 6 bulan lunas, baru kita kemudian akan perhatikan. Lalu istrinya bilang tidak, perpuluhan tetap kita kasih. Persembahan apa-apa kita biasa saja. Kita biar saja tetap akan mencicil kita punya hutang atau pinjaman ini sampai 2 tahunan ke depan. Ya Tuhan akan pelihara kita kok. Istrinya bilang begitu, karena itu suaminya terima. Lalu lewat 2 bulan, 3 bulan, keadaan biasa. 6 bulan, ya biasa, setahun lewat. Terus sampai 2 tahun. 2 tahun, ya memang mereka akhirnya pinjaman mereka memang terlunas. Ya keadaan memang biasa. Tapi ketika di persekutuan kemudian teman-teman berbagi, berbicara, mereka bilang, kalian bagaimana ya hari itu keadaan seperti ini, tapi kalian bisa, iya kami percaya Tuhan pelihara. Bukan membuat mujizat untuk kami ya dalam 2-3 bulan atau 6 bulan itu, lalu kemudian kebutuhan kami atau utang kami ini terlunasi, dan tidak. Kami tetap biasa, kami jalani hidup sebagaimana adanya, dan kami melakukannya karena kami taat kepada Tuhan, firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus bilang adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kami hanya taat firman itu. Rekan-rekan muda, itu cerita dari keluarga baru yang
menikah dan mengalami kehilangan, tapi Tuhan memelihara mereka. Kadang kita berpikir, ini saya memberi sedikit, dapat sedikit. Saya memberi banyak, memancing mungkin dapat banyak. Tidak. Dalam kehidupan kesehari-harian kita kerja, berusaha, berjuang. Kita jalani hidup sebagaimana adanya, Tuhan memelihara. Kiranya Tuhan dimuliakan. Saya boleh berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Engkau mempersembahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai korban persembahan sempurna untuk tebusan dosa kami, membayar lunas. Kami bersyukur, percaya dan diselamatkan. Hidup kami sehari-hari dipelihara. Berikan kami hati, menempatkan Engkau di tempat utama dalam hati kami. Engkau prioritas kami. Kerajaan Allah dan kebenarannya siang malam kami cari. Pada Tuhan kami persembahkan masa depan kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Kami mau menjalaninya dengan syukur, penuh penyerahan dan percaya. Tuhan memelihara kami. Bagi rekan-rekan muda yang bergumul dengan pekerjaan, Kau berkati. Bukakan jalan-Mu, pelihara, mantapkan langkah mereka. Bergumul untuk pasangan hidup, Tuhan sediakanlah yang sepadan dalam iman, dalam kasih akan Tuhan dan sesama, dalam pelayanan yang memuliakan Engkau. Kami doakan untuk anak-anak muda yang masih belajar, bersekolah, kuliah. Tuhan pimpin setiap tahapan yang dilewati sampai selesai. Mendatangkan kebaikan bagi mereka di masa kini dan bagi pekerjaan Tuhan di masa depan. Kami serahkan dan persembahkan diri dan hidup kami untuk kemuliaan. Engkau memberkati kami dan menjadikan kami saluran. Saudara Detio kami doakan Tuhan pelihara dan berkati dalam tugas misi dan pelayanan. Ia memuliakan Engkau, dipakai terus menjadi saluran berkat. Terima kasih banyak untuk persekutuan kaum muda malam ini. Terima kasih untuk firman. Segala kemuliaan kami kembalikan pada demi Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, korban persembahan yang sempurna. Amin.